Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Oktavia dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ServQual, jasa make up. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu ServQual. ServQual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Z. Tom Parasuraman dan Berry dan telah digunakan dalam mengukur berbagai kualitas jasa. Dengan kuesioner ini, kita bisa mengetahui seberapa besar celah atau gap yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Kuesioner ServQual dapat diubah atau disesuaikan agar cocok dengan industri jasa yang berbeda-beda. Misalnya, baik restoran, bank, atau perusahaan telekomunikasi. Di slide ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi ServQual. Jika diterapkan di jasa make up yang pertama, tangible, kualitas dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Jika diterapkan di jasa make up seseorang di make up, maka yang termasuk tangible adalah look fisik dari hasil make up tersebut. Yang kedua, reliability. Reliability kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika diterapkan di jasa make up, hal-hal yang berkaitan dengan harapan seperti ketepatan waktu. Contoh, pelanggan ingin di make up jam 7 pagi. Nah, ketepatan waktu inilah yang diterapkan. Yang ketiga, Responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan. Memberi layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Contohnya, pelanggan berequest ingin look seperti apa, karena look make up banyak seperti Korean make up, bronze look, atau bold make up. Selanjutnya yang keempat, ada assurance. Assurance ini bisa didapat misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. Dengan adanya sikap sopan dan santun kepada pelanggan, assurance, maka kepercayaan pelanggan terhadap jasa make up saya pun akan meningkat. Selanjutnya, empati. Berkaitan dengan kepuasan pelanggan, erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Empati akan membantu saya untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek dalam ServQual. Yang pertama adalah perceived service. Apa itu perceived service? Perceived service merupakan ukuran selisih antara harapan konsumen dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Perceived service yang diterapkan dalam jasa make up adalah layanan yang suka dikomplain oleh pelanggan, kadang kurang memuaskan dan suka tidak sesuai apa yang dia mau, dan waktu pengerjaan yang memakan waktu ketika ada request. Yang kedua, expected service. Apa itu expected service? Expected service adalah layanan yang diharapkan. Harapan pelanggan, jasa pelayanannya yang sesuai apa yang dimau oleh pelanggan, harga yang terjangkau dan tepat waktu pengerjaannya. Selanjutnya, personal needs. Personal needs adalah kebutuhan pelanggan yang terkait. Kebutuhan pelanggan yang terkait adalah pelayanan yang ramah dan mendengarkan keinginan pelanggan.
Yang keempat, word of mouth. Word of mouth itu pemasaran salah satu bentuk jasa. Pemasaran salah satu bentuk komunikasi jasa untuk mempromosikan jasa make up di sosial media atau media cetak agar banyak yang mengetahui dan agar banyak pelanggan-pelanggan yang tertarik untuk make up. Selanjutnya, past experience. Past experience adalah mencakup hal-hal yang sudah dipelajari atau diketahui oleh pelanggan. Di sini past experience adalah kepuasan atas jasa yang digunakan pelanggan di masa lalu. Contoh, pelanggan pernah di make up dengan Korean look dan pelanggan ingin di make up seperti itu lagi. Selanjutnya, manajemen perception. Manajemen perception adalah tindakan untuk menyampaikan dan atau menolak informasi. Tindakan untuk menyampaikan dan atau menolak informasi sebagai jasa make up bisa menolak jika ada pelanggan yang meminta request yang tidak sesuai ketentuan. Yang ketujuh, translation of perception. Translation of perception adalah tindakan mengenali informasi guna memberikan gambaran. Terjemahan persepsi, mengenali look make up kepada pelanggan agar pelanggan paham dan bisa untuk memilih look yang dimau. External communication. External communication atau komunikasi eksternal adalah kegiatan komunikasi oleh pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan untuk mengetahui kondisi kulit itu menyebabkan waktu lebih lama dan komunikasi harga yang sesuai. Selanjutnya, service delivery. Service delivery merupakan bagian penting dari suatu sistem pemasaran eksternal. Service delivery dalam jasa make up menanyakan hasil yang diinginkan atau tidak dan mengutamakan kenyamanan konsumen. Bila service delivery ini dapat dirasakan melebihi dari apa yang diharapkan, konsumen tentunya akan memberikan dampak jangka panjang. Salah satunya adalah akan terbentuk citra positif pada benak konsumen. Di selanjutnya adalah ada gap. Gap 1 diakibatkan dari salah satu persepsi tentang keinginan pelanggan. MUA seharusnya mencari tahu keinginan pelanggan. Di gap 2 adalah kurang tepatnya tolak ukur kualitas pelayanan. Di gap 3 adalah ketidakmampuan seorang MUA untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Maka MUA harus lebih banyak belajar. Yang keempat, di gap 4 adalah tidak mampu membuat hasil bagus seperti pada informasi di depan pelanggan. Di gap 5, tidak terpenuhinya harapan pelanggan, harus dikomunikasikan dengan baik kemampuannya. Terima kasih jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.